Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Kampung Melayu. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM Kelurahan Kampung Melayu. Yang saya banggakan ibu-ibu kader Posyandu Kelurahan Kampung Melayu, serta ibu yang kami hormati Ibu narasumber Bu Sri Utami, Magister Biomedis ya. Beliau satu kantor dengan saya ya. Beliau dosen Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Bu Sri Utami juga dosen keperawatan Universitas Riau ya, jadi kita satu anggota. Dan yang saya cintai mahasiswa KKN Universitas Riau, saudara Ilham, sebenarnya ada satu lagi kalau berhalangan. Dan juga yang sangat saya banggakan juga adik-adik KKN Universitas Islam Negeri ya, UIN ya, yang juga turun membantu. Saya nggak berpikir bahwa kalian ada hari ini, tapi Ilham bilang ada anak mahasiswa juga Bu. Oh syukur alhamdulillah lah ya, ada yang bisa ikut istilahnya meramaikan kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah Bu, ini sebenarnya adalah kegiatan Kukerta. Kukerta itu sebenarnya kuliah kerja nyata. Kalau dulu kita bilangnya KKN ya, KKN. Sekarang namanya Kukerta. Jadi Kukerta ini adalah integrasi. Integrasi itu artinya dia berkolaborasi atau bersinergi dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Dosennya itu saya, ya, sama Bu Sri Utami. Jadi kami dari Universitas Riau, Fakultas Keperawatan, setiap tahun itu wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan tahun ini saya memilih Kelurahan Kampung Melayu karena memang selain dekat rumah saya. Ya, saya juga mengenal beberapa kader posyandunya yang memang alhamdulillah luar biasa aktif lah. Ya, jadi saya memilih di sini karena memang lokasinya juga cocok buat kegiatan pengabdian kita. Ya, saya sebenarnya sangat berharap ada puskesmas dari pihak puskesmas yang hadir, tapi karena mungkin beliau lagi ada kesibukan ya, kita tidak apa-apa, kita lanjut. Saya akan nanti datang sendiri langsung ke puskesmasnya lagi ya, walaupun tadi sudah datang ya Ilham, tapi mungkin beliau sangat sibuk. Kita berharap kepala puskesmas yang hadir, tapi perwakilannya juga belum nampak ya, mungkin mudah-mudahan nanti akan hadir juga. Jadi tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebenarnya untuk sebentuk rasa kepedulian kita sivitas akademika kepada persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Itu tujuan dari pengabdian pada masyarakat. Makanya kami setiap tahun wajib atau selalu melakukan pengabdian ini, mulai muter-muter dari puskesmas sini, dari kelurahan sini, sampai keluar kota. Nah, saya juga ada pengabdian di desa Kecamatan Tambak, baru aja selesai bulan lalu. Ya, bulan lalu saya di sana, kita pilih Kecamatan Tambak, ya, dengan kegiatannya yang mirip, tapi di sana khusus stunting, di sini gangguan gizi, ya. Sebenarnya secara fakta, realnya saya belum tahu angka gangguan gizi di kita, tapi saya sudah ngobrol sama Bu RW 2, Bu Eti ya Pak ya. Nah, beliau mengatakan ada Bu, ya di kelurahan kita itu ada. Dan adanya itu saya belum tahu berapa orang. Jadi saya harus harus berbicara atau harus mendapatkan informasi itu nanti dari puskesmas ya. Dan ibu-ibu adalah kader atau orang-orang yang dipilih. Ya, orang-orang yang dipilih loh. Dipilih itu artinya apa? Bukan tunjuk tangan, mau jadi kader mau enggak, dipilih artinya itu tuh cakap tuh bagus tuh jadi kader, itu bagus jadi kader, artinya orang-orang yang dipilih. Kalau kita orang-orang yang dipilih artinya kita tentu harus mampu ya enggak. Nah, harus mampu. Ilmu tuh sama dengan iman Bu, kadang turun kadang naik ya. Kalau lagi naik sibuk ya kita sholat sunatnya banyak gitu, tapi kalau lagi turun
Malah sholat duha, malah sholat sunnah ini malah yang tahu cuma sholat wajib ya kan 5 waktu. Sama ilmu itu juga gitu. Kalau dia tidak diasah, kalau dia tidak di upgrade istilahnya, lupa, benar nggak? Nah sekarang saya tanya, tahu nggak cara mengukur membedakan anak normal dengan anak stunting? Tahu? Nggak tahu kan? Nah itu makanya saya yakin ada yang lupa kan? Ada lupa. Nanti kan dikasih tahu sama Bu Sri Utami, ya. Nah kader itu harus tahu karena apa? Ketika posyandu nanti diukur, ukurnya tahunya cuma ini tinggi badan sekian berat, nggak tahu anaknya bermasalah. Kader mestinya tahu anak itu bermasalah apa enggak, ya. Ketika dia bermasalah lapor puskesmas. Bu, di kelurahan kami, di RW kami, di RT kami ada satu orang anak yang berat badan sama tinggi badan dan usianya nggak sama, yang nggak cocok maksudnya, nggak sesuai, ya. Nah itu ciri-ciri anak stunting. Atau berat badannya dengan umurnya nggak sesuai, itu ciri-ciri anak gangguan gizi. Nah itu nanti yang harus kader tahu supaya apa? Supaya peduli. Kalau orang Jawa Tengah bilang programnya itu Joko Tonggo. Joko Tonggo itu artinya apa? Dia harus peduli sama tetangganya ada nggak anak gangguan gizi, tetangganya ada nggak sosial ekonominya barangkali susah, tetangganya ada yang nggak makan, mungkin siang makannya cuma sekali sehari, tahu nggak? Nah kalau kita nggak tahu berarti kita nggak bisa menjadi kader, ya. Jadi kader itu harus tahu tetangga kiri kanan, ya, depan belakang harus tahu, harus kenal gitu. Itu namanya kader, ya. Jadi salah satu kegiatan kita hari ini adalah mengupgrade itu ya, menambah pengetahuan atau mengingatkan kembali apa itu gangguan gizi pada balita, ya. Jadi itu. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Sri Utami akan memberikan yang lebih jelas lagi tentang gangguan gizi pada anak balita. Karena saya yakin walaupun Pekanbaru ini adalah kota, masih banyak anak gangguan gizi ada. Makanya kita berikan pelatihan ini kepada kader-kader kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Kampung Melayu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk tetangga kita, ya. Oke, mungkin sekian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nyontek, Bu. Ada yang masih ngantuk kira-kira? Ada yang sudah ngantuk bukan? Kayaknya segar semua. Segar sekali. Iya. Kan tadi kan sudah mendapatkan peta. Apa sih yang Ibu ketahui kira-kira dengan apa itu dengan stunting? Apa itu stunting? Boleh Ibu jawab? Seimbang dengan tingginya. Pertumbuhan antara Tubuh dan mata. Badan tinggi badan. Oh iya. Terus ada lagi yang lain mungkin yang berpendapat lain. Akibat kekurangan gizi. Akibat kekurangan gizi. Akibatnya kenapa? Akibatnya bagaimana Ibu? Oh ya. Anaknya jadi pendek. Kemudian selain pendek apa lagi Ibu? Kecil. Selain itu harus beraktivitas. Oke. Mungkin ada yang berpendapat lain? Ada yang mau menambahkan Ibu sebelum kita mulai? Itu ya? Oke. Iya. Sebenarnya stunting
adalah ketidakseimbangan antara tinggi badan, berat badan, dan umur. Di mana di sana beberapa penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan stunting tersebut. Sebenarnya di mana kita akan mengetahui tanda-tanda dan gejala daripada gizi buruk dahulu, sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya stunting pada anak. Oke. Sebelum enggak salah Sari, yang satu desa itu 49 anak gizi buruk. Ngeri sekali, sangat ngeri sekali. Padahal kita ini bukan baru nikah ya. Bahkan ibu ada semboyan atau bahkan ada nama bukan baru nikah kota emas. Iya betul ibu. Atas minyak, bawah minyak. Kenapa ada anak yang sampai kekurangan nutrisinya sudah kronis? Iya, makanya kita wajib tahu ibu-ibu kaderlah yang mempunyai tanggung jawab. Oke, maksudnya apa? Bisa mendapat ibu-ibu kader itu datang tangannya pihak puskesmas. Oh iya, saya berarti mempunyai tanggung jawab untuk mendeteksi anak-anak yang seperti itu. Ketika ada, segera untuk dicatat, segera untuk dilaporkan, segera untuk ditindaklanjuti supaya tidak terjadi terus menerus kesengsaraan si anak tersebut. Oke deh. Iya. Ini tanda-tanda daripada kwasiokor tadi. Bagaimana? Dia ada bengkak bahkan itu. Dia minimal kedua punggung kaki bersifat edema, aslinya bengkak. Di sana ada kedua punggung kaki bersifat bengkak. Ya. Kalau positif 2, positif 3 ini pada kaki dan tangan itu kita kali tengah ini kok berkumpul tapi kok hanya badannya saja. Oh, ini kebanyakan bengkak cairan. Positif 2 tungkai dan lengan bahkan sudah bengkak. Itu sudah positif 2. Positif 3 bagaimana? Wajah dan perutnya membesar. Orang awam ketika perutnya besar gemuk, wah ini bagus, tapi tidak ibu. Dengan nutrisinya yang sangat kurang, bahkan dia akan membuat kegemukan yang di saat-saat di tempat-tempat tertentu kan berisi hanya membesarnya cairan pada tempat-tempat tertentu, seluruh tubuh, wajah dan perut bahkan. Ya, wajah membulat dan sembab, pandangan mata sayu, rambut tipis, tak mau berkembang dengan tebalnya. Kemerahan seperti rambut jagung, bukan diwarnai ibu. Iya. Kemudian mudah dicabut tanpa sakit dan mudah rontok. Jadi bahkan dia datang berjatuhan sendiri. Ya, perubahan status mental, bahkan dia suka apatis, suka rewel. Makanya baru bayi saja, ketika anak cukup nutrisi, jika cukup menyusu, anaknya bangun terlelap, tidur lelap, tidak rewel. Kenapa rewel? Iya, dia kekurangan nutrisi, kekurangan minum ini ya, jadi kita bayi. Ya, bagaimana dengan sesudah setelah bayi atau bahkan ketika balita saja sih. Oke, next. Ya. Dikhawatirkan ibu, ketika anak kekurangan daripada kalori atau karbohidrat, ya, hatinya membesar. Kalau dalam dunia kedokteran namanya hepatomegali, dikokor. Orang awal tahu sakit hatiku, ya bu. Hati itu bukan di dada, tidak ada sakit hatiku, tidak ada. Padahal hati itu di sebelah kanan. Iya, sakit hatiku tak ada tadi sini. Di sini kok membesar ya bu? Kenapa? Rupanya dia terjadi pembesaran daripada hati. Ya. Otot-otot bahkan mengecil, atrofi mengecil. Otot-ototnya, makanya itu tadi dia menjadi kurus. Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas. Ya, orang awam bisa bagi kita kedokteran namanya dermatitis, bisa jadi akan datang
Terputusnya karena apa? Nah, karena kekurangan nutrisi. Sering disertai penyakit infeksi. Karena udah sakit. Karena tak ada yang menolak penyakit sehingga dia mudah sakit, mudah infeksi karena kekurangan gizi atau anemia. Mudah terjadi diare. Ya, seperti itulah. Aduh, kenapa anak saya dia buka, rambut kemerahan, kurang aktif, rambutnya mudah dicabut, otot-ototnya ia mau mengecil, ya kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas, yang berkelanjutan. Bisa diobati, sakitnya nggak sembuh-sembuh karena dia kekurangan nutrisi sudah kronis atau sudah maksimal. Ya, oke. Bahkan di sini ibu skrotum, skrotum itu itu telurnya bayi. Bahkan dia bengkak berisi cairan. Ya, seperti itu. Orang taunya sakit, padahal dia kekurangan nutrisi. Iya. Nah, seperti itu memerah badannya semua karena dia suka terjadi beberapa penyakit sehingga akan mengikuti ketika terjadi kekurangan nutrisi yang sudah maksimal. Iya. Hepatomegali itu tadi Bu yang saya bilang. Hepatomegali itu pembesaran terjadinya hati. Hatinya membesar. Kalau kita tak tahu bahwa kok membesar gitu aja. Tapi ketika kita rawat, hatinya membesar. Ya. Titik edema tadi, hatinya kok bengkak. Yang orang tidak tahu ini sakit apa. Orang bahkan bilang, ada yang bilang ini beri-beri. Ya. Oke, next. Ya. Kemudian panas terus yang tadi saya bilang yang kedua, tampak sangat terus sehingga seperti tulang terbungkus kulit saja, tinggal tulang-tulangnya sama kulit. Ya, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput dari yang lemak di subkutis dalam kulit sangat sedikit sampai tidak ada bahkan, saking kurusnya. Kayak pakai celana yang sudah ukurannya dia kumpul-kumpul karena kecil yang dibungkus celana tersebut. Ya. Perutnya umumnya cekung, hidungnya gambang, sering disertai penyakit infeksi, bahkan sering terjadinya diare, demam, infeksi berulang. Seperti itulah ketika kita temui ketika anak marasmus atau kekurangan protein ini sudah berkelanjutan. Ya, di sini ibu, inilah ibu yang marasmus tadi. Wajahnya yang harusnya ukurannya masih anak-anak seperti orang tua. Karena belum umurnya wajahnya sudah tua. Kulit longgar, tulang rusuk tampak sangat jelas. Kulit paha berkeriput, terlihat tulang belakang lebih menonjol dan kulit biasanya menipis. Ya, itu ibu. Waktu itu ada ya Bu, sampai di TV dimasukkan. Ada yang seperti ini, kasihannya di Pekanbaru yang kayak ini, janganlah itu terjadi. Sangat miris, itu seorang ibu lagi. Ibu kadang-kadang ibu semua. Kalau anak sama ibu bagaimana? Iya, iganya gampang. Atom itu kecil, otot-otot mengecil. Ya, kulit pantat keriput. Ya, oke, next. Ya. Apalagi ketika dua-duanya menandai si anak tersebut kekurangan karbohidrat dan kekurangan protein. Ya, oke, di sana bahkan sangat mencolok ketika keluhan anak tersebut. Yang tidak tahu anaknya digendong tapi dia dengar kebanyakan penyakit atau kekurangan nutrisi yang sudah maksimal. Oke, ya, itu contoh-contoh daripada si anak ketika mengapa perkembangan anak saya tidak sesuai dengan anak-anak yang lain.
tidak sesuai dengan pedoman tadi yang sudah ditayangkan, mengapa kok seperti ini, makanya wajib untuk curiga, wajib untuk dilaporkan paling tidak ke puskesmas dahulu supaya puskesmas ada tindak lanjut seterusnya. Sebenarnya masih banyak lagi, Ibu masih cukup waktunya untuk melanjutkan. Kalau mau lanjut, saya lanjutkan. Masih belum lanjut. Ibu Erika, ya, lanjut. Waktunya cukup. Sebenarnya ketahui kekurangan zat gizi mikro pada anak, gizi buruk di sana sebenarnya tadi dominan nutrisinya sangat kurang vitamin A, anemia, bahkan orang kenapa kok dia pusat ketika dipegang ininya pusat kelopak matanya di dalam ibu. Kemudian ketika habis duduk dia pusing, berkunang-kunang, ya, anemia, kekurangan dia osteoporosis, maksudnya wajar besi ibu, asam folat, kurang vitamin B dan C. Padahal itu kita dapatkan dari apa aja sih ibu, kurang vitamin vitamin A ini dari apa aja kita kalau supaya tahu? Banyak. Tomat, pisang sebenarnya tidak yang mahal-mahal, tidak usah yang makin mahal-mahal, tidak usah yang brokoli misalnya yang mahal. Tomat yang sekilo 5.000 aja sudah cukup. Ya, jadi tidak harus yang mahal-mahal, tapi anak kita generasi penerus kita akan aman. Bagaimana kalau generasi kita tidak aman? Ya, kurangnya zinc itu tadi mineral. Ya, banyak sekali sebenarnya. Bahkan ketika melakukan apapun tanya yang tidak jelas, aduh sudah makan. Padahal vitamin A ini kita dapat juga banyak dari kita posyandu. Tapi di dalam air susu ibu terdapat vitamin A yang sangat tinggi. Ketika menyusui 6 bulan dengan ASI eksklusif, makanya anak jarang untuk menggunakan kaca mata. Oke, ini tanda mata. Iya, bahkan bisa terjadi gangguan pada sel batang retina, penglihatan menurun. Ya, kemudian di sana ketika seperti itu ibu, matanya, sel epitel apapun, jadi kelopak matanya kering, pucat, menebal dan berlipat-lipat, ya. Ini ada tandanya. Terserah. Mata ada yang seperti itu. Aku ini ketikanya dengan orang kedokteran melakukan misalnya bintik sitok, kekurangan nutrisi pada vitamin A. Iya. Bahkan matanya kering karena tidak ada cairan. Bagian nutrisi akan stunting dibiarkan akan memperburuk keadaan daripada bayi atau si balita tersebut untuk terus menerus dan berkelanjutan. Ya, kita masih mendengar itu. Iya. Oke, ini bagian kalau keluhan matanya. Next. Iya, lanjut. Iya. Sebentar, orang yang tidak tahu ada kasus ini boleh bertanya keluar karena kekurangan nutrisi yang sudah maksimal karena vitamin A yang tidak didapatkan si anak. Oke, ya lanjut. Ini apabila kekurangan gizi mikro di mana kadar hemoglobin, maka orang kok suka pingsan, suka anemia. Karena apa? Kemerahan darahnya sangat kurang, sangat rendah karena tadi kekurangan nutrisi yang sudah maksimal, berbagai nutrisi yang sudah berkumpul kekurangan terus menerus. Ya, oke. Itu tanda-tanda ketika HB atau hemoglobin rendah ketika anak ini biasanya di puskesmas kalau mungkin kurang apa nanti di puskesmas biasanya akan dicek.
Oke, next. Iya. Oke, ini apabila berkelanjutan tadi ya Bu, anemia tadi kekurangan zat besi, sehingga karbohidrat, lemak, protein, pertumbuhan fosfor oksigen dan kekebalan akan menurun dengan maksimal. Ya, inilah tanda-tanda anemia. Tangannya pucat, matanya, kelopak matanya pucat, sering berkunang-kunang dan pusing. Ketika habis jongkok, aduh kok gelap sekali ya, gitu ya Bu. Sebenarnya banyak sudah tanda-tandanya. Ketika kita punya tanda-tanda seperti itu, segera untuk dikasih tahu atau dilaporkan untuk ke puskesmas. Ya, next. Banyak sekali. Iya, kurang lagi. Iya. Ini apabila kekurangan tadi seng atau di sana adalah seperti zat besinya. Zat besi di sana, makanya tanda-tandanya adalah hiperpigmentasi hitam. Kemudian mengelupas. Kemudian sering terjadi kandida. Ibu sering dapatkan ketika di sana ada luka-luka. Iya, bahkan tidak hanya di situ takutnya ketika anak-anak sering di kelaminnya, karena di sana adalah kekurangan nutrisi yang sudah dominan, mudah sakit, ya, oke? Sebenarnya masih apabila kekurangan nutrisi banyak, contoh-contohnya di gambar sampai bawah ada, tapi ibu takutnya waktunya. Next, gambar-gambarnya ayo. Ini gizi buruk bisa terjadi. Di sana adalah diabetes, bisa terjadi cacingan, bisa terjadi TBC, bisa terjadi malaria, bahkan bisa terjadi pneumonia. Pneumonia itu adalah batuk, sesak, bahkan dikhawatirkan kalau berlanjut di sini sering terjadi takutnya anak muda sakit itu mudah terjadi kena COVID-19. Oke, itu tadi tanda-tandanya gizi buruk dengan paru-paru dengan malaria. Kemudian next dengan pneumonia, batuk yang susah nafas. Oke. Adakah mungkin ibu yang mau bertanya? Tidak dilarang. Boleh ya, boleh kan? Pertanyaan Bu, mungkin bisa dua pertanyaan Bu. Saya lupa beli bonekanya, harus ada boneka bayinya ya, tapi nggak ada. Nah, ada yang begitu boneka? Itu udah kebesaran. Kalau ada bayi bisa langsung. Ini contohnya misalnya ya. Ada kade yang ditaruhnya aja, diletakkannya aja bayi itu di sini, lalu diukurnya, ditengoknya pakai meteran. Nah, ini apa? Stunting. Ini nggak stunting gitu ya. Jadi ada caranya Bu. Bayi itu kakinya kan kalau dia berdiri, kalau dia tidur kan gini kakinya, ya nggak? Kaki terus diginikan dulu Bu. Diluruskan gini, kakinya telapaknya terus gini, di sini lurus, ya. Kemudian ubun-ubunnya di sini, ya, ubun-ubunnya di sini. Nah, kemudian kita ukur sampai di mana dia? Kita ukur. Ini kebetulan digital artinya dia jalan di sini. Kami di posyandu takutnya digital. Nggak apa-apa dan kita ini contoh yang gampang karena saya nggak bawa yang pengukur itu ya. Jadi saya beli ini supaya lebih enak ngajarinya gitu ya. Nah, jadi saya nggak mau mengukur-ngukurnya ya. Nah, ini udah nonton nih ya kan, anggap lagi bayinya. Lupa saya beli bayinya ya. Nah itu ini 0 ya. Nah itu ada berat badan berapa tuh? Berapa Dek? 2,025. 2,025. Berarti berat bayinya 2,025. Untuk tinggi badannya, ya tadi kakinya gini Bu, ya ditegakkan, lalu badannya di kepalanya di, nah di mana kira-kira?
kira-kira di sinilah kepalanya itu. Berapa tuh? Berapa ini? Tingginya? 49,5. 49 cm. Ya, jadi 2, sekian beratnya, kemudian tingginya 49 cm. Ya, tapi posisi kakinya begini, Bu. Ya, posisinya harus gini. Yang diukur ubun-ubun, yang diukur sininya, Bu. Ya, di ubun-ubunnya. Ya, bukan di jidat. Ya, kan ada kadang-kadang di jidat di sini, diukurnya jidat, padahal masih ada belakang ubun-ubun. Ya, akhirnya anakku pendek lah semuanya. Ya kan, pendek, akhirnya bilang stunting, padahal salah hadirnya ukur. Ya, jadi itu penyebab salah satu mengapa angka stunting itu dianggap tinggi. Itu adalah salah satu penyebab. Tapi bukan berarti angka stunting itu memang rendah, tidak, memang tinggi, Bu. Karena kasus gangguan gizi di Indonesia itu memang tinggi, ya. Dulu Pak Wakil Presiden udah ngomong ya bahwa angka stunting di Indonesia itu tinggi. Makanya setiap kegiatan pengabdian masyarakat selalu diselipkan kegiatan penyuluhan tentang stunting, ya.